satu ruangan dengan beliau pun saya takut gitu. Ada hal yang saya lakukan dan salah gitu, ntar saya kena marah. Jadi saya mending melipir. Saya baru masuk teras rumah, bapak saya itu di pintu rumah, beliau lihat saya, beliau sudah menangis. Nah, saya tidak pernah menemukan momen ini dalam hidup saya gitu. Jadi kalau bapak saya sampai menangis, ada sesuatu yang terjadi dan ini pasti besar. Saya bingung bagaimana menata mental, menata hati gitu. Karena pertama kalinya saya sadar bahwa saya tidak bisa ketemu lagi orang ini gitu. Tidak mungkin saya lihat lagi gitu. Kecuali nanti sudah di kehidupan yang lain gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, balik lagi bersama gue Daniel Mananta dan tetangga kita di sini Abdur. Well guys, sebelum kita balik ke Abdur, gue pengen ngucapin terima kasih dulu ya kepada kalian semua di sini. Terima kasih banyak guys, semua tetangga gue, khususnya yang sudah subscribe, karena itu adalah bentuk support dari kalian buat kita, ataupun yang sudah menonton channel Daniel Tetangga Kamu secara konsisten dan mungkin malah dijadikan sebagai ritual harian kalian. Anyway, kalau misalnya kalian di sini ada pertanyaan untuk tetangga kita, jangan lupa untuk menggunakan hashtag Tanya Tetangga Daniel. Dan ada satu lagi nih, buat kalian yang ingin tetap support channel kita, kalian bisa memberikan super thanks, itu tandanya hati di bawah situ. Dan itu menjadi sebuah bentuk support yang sangat luar biasa buat kita. Dan gue berharap banget apapun konten yang kita buat dan kita bicarakan, obrolan kita, itu bisa memberikan perspektif baru untuk kalian, khususnya ketika kalian lagi menghadapi sebuah masalah. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya ada sebuah kalimat yang kayak keren banget, tag dong ke sosial media kita di @danielmananta_network atau di @danieltetangga_kamu. Siapa tahu bisa kita repost juga dan banyak orang yang juga bisa ngerasain hal yang sama. Oke, kita lanjut lagi ke Abdur ya. Dur, itu juga lu lagi masuk puber juga ya? Iya betul bang. Jadi dan masa puber itu kan masa yang sangat labil, sangat tidak stabil lah kayak gitu. Betul. Dimana lu lagi pencarian jati diri, tiba-tiba semuanya dunia berubah. Efeknya sendiri gimana akhirnya? Lu sempat benci sama orang tua atau? Ada saat-saat dimana kan bapak tuh kan kerasnya minta ampun. Jadi di saat di tahap saya SMP itulah saya merasa kayak saya tidak akrab dengan bapak saya sendiri gitu. Oke. Karena bapak saya itu tegas orangnya, kemudian segala peraturan yang di rumah ya harus ditegakkan segala macam, tidak boleh neko-neko dan segala macam. Jadi saya merasa saya tidak akrab dengan bapak saya gitu. Karena pendidikan yang dia kasih pada waktu SMP. Jadi itu yang kata Bang Daniel tadi, jadi di saat saya lagi puber, pencarian jati diri, lagi suka segala sesuatu apa gitu, hobi atau apa gitu. Tapi semuanya itu segala itu dibatasi dengan segala macam aturan yang diberikan oleh bapak gitu pada waktu itu. Jadi tidak akrab aja pokoknya. Jadi sampai yang dimana kalau bapak saya lagi di teras ya saya di belakang. Bapak saya ke belakang ya saya pindah ke teras gitu-gitu sampai satu ruangan dengan beliau pun saya takut gitu, takut kalau saya salah gitu. Kalau saya duduk nonton TV bareng-bareng gitu, saya takut ada hal yang saya lakukan dan salah gitu, ntar saya kena marah. Jadi saya mending melipir gitu. Ya. Sampai akhirnya kapan? Sampai akhirnya bisa berdamai sama ayah? Waktu ini SMA, sudah mulai akrab sih. SMA kan padahal udah balik lagi ke kakek nenek. SMA saya sudah balik ke Kupang dan di saat SMA itu sudah mulai dimana bapak itu salah beliau kasih tahu tapi tidak lagi yang mendisiplinkan. Iya betul-betul yang tidak pukul lagi lah. Ya. Sudah tidak pukul, sudah tidak marah-marah tapi sudah tidak istilahnya seganas, sepower yang dulu waktu kami SMP. Ya. Nah disitulah saya mulai merasa bahwa oh bapak saya itu ternyata baik juga gitu. Ternyata dulu itu dan di saat pemikiran sudah lebih dewasa jadi saya tahu bahwa oh bapak tuh dulu begini-begini ya karena memang dia pengen anaknya tumbuh mempunyai basic ilmu yang ini yang segala macam. Jadi ditambah waktu-waktu saya kuliah lebih akrab lagi gitu. Bahkan jadi teman bertukar pikiran, jadi teman curhat. Dengan bapak itu. Walaupun hanya lewat telepon, hanya lewat SMS pada waktu itu,
Tapi saya merasa kayak komunikasi saya dan bapak saya itu sudah lebih cair dibanding dulu waktu saya masih SMP gitu. Kakek nenek ini kakek nenek dari ayah atau kakek nenek dari ibu ya? Jadi kakek nenek ini kakek nenek dari ayah tapi tidak langsung. Jadi bapak ini punya mama. Jadi nenek asli saya punya adik. Oh ya. Punya adik nenek, punya adik perempuan. Ya. Inilah yang adik perempuannya ini menikah dengan kakek saya. Nah, berdua inilah yang pelihara saya itu. Ya. Karena kakek dan kakek kandung saya itu saya sudah tidak tidak pernah ketemu yang kakek asli dari bapak ya. Jadi kakek asli dari bapak tuh bahkan sudah meninggal dari bapak saya masih sekolah. Oke. Kalau kakek dari ibu saya itu meninggal kayaknya saya masih bayi deh. Saya masih bayi atau saya belum lahir, itu sudah meninggal. Jadi kakek kandung tidak pernah ketemu. Jadi saya ketemu yang adik dari nenek saya. Itulah kakek nenek yang pelihara saya gitu. Tapi menarik sih ya, karena lu jadi kayak punya dua ayah gitu, dimana ayah dari kakek dan ayah sebagai ayah kandung. Dimana ada dua didikan, yang satu sangat memanjakan, yang satu lagi sangat keras gitu. Itu ketika lu lagi menghadapi sebuah masalah, lu bakal ngobrolnya sama kakek atau sama ayah? Jadi kakek saya itu walaupun beliau memanjakan, tapi beliau juga keras juga sih. Jadi di masalah belajar, di masalah mengaji, sholat itu beliau keras juga. Lalu kemudian saya tidak sempat dalam hidup saya curhat dengan beliau, dengan kakek saya ini. Karena pada waktu saya SMP di Larantuka, waktu saya kelas 2 SMP itu, kakek saya ini meninggal di Kupang. Jadi itu momen sedih sekali saya. Jadi itu pertama kalinya momen dalam hidup saya melihat ayah saya menangis. Pertama kalinya. Jadi saya melihat sosok ayah saya ini, sosok bapak saya ini, oh ternyata beliau manusia juga ya. Ternyata beliau bisa menangis juga. Itu di momen kakek saya meninggal itu. Jadi saya ingat sekali itu hari Minggu. Saya lagi sedang kerja kelompok. Saya pulang sore sekitar jam 3 atau jam 4 sore gitu. Saya baru masuk teras rumah, bapak saya itu di pintu rumah, beliau lihat saya, beliau sudah menangis. Nah, saya tidak pernah menemukan momen ini dalam hidup saya gitu. Jadi kalau bapak saya sampai menangis, ada sesuatu yang terjadi dan ini pasti besar gitu. Saya lihat ibu saya ada di ruang tamu. Oh, berarti bukan ibu saya nih. Ada apa ya? Kemudian saya tanya, bapak kenapa gitu? Itu saya tanya pun saya udah menangis karena melihat beliau menangis gitu. Kemudian dia peluk saya, kami berdua menangis di dalam pelukan itu. Kemudian dia bilang, Bayi di Kupang meninggal. Disitulah kemudian saya menangis udah lemah gitu. Terus saya bilang, ayo kita ke Kupang yuk, bagaimana ya caranya. Nah kebetulan pada waktu itu kan belum ada pesawat. Waktu itu Merpati kayaknya udah kolaps deh. Terus Susi Air belum sebanyak ini. Belum ngangkut penumpang lah mungkin Susi Air, atau Susi Air belum ada pada waktu itu. Lalu kemudian bagaimana caranya kita bisa cepat ke Kupang, karena ferry itu dia dua kali seminggu, cuman seminggu 2 kali, itu pun perjalanannya 14 jam. 14 sampai 16 jam Kupang Larantuka Kupang. Nah, bersyukurnya pada hari itu ternyata ada kapal cepat. Wow. Kapal cepat ini biasanya itu dia 2 minggu 1 kali. Dan pada hari itu pas ada kapal cepat jam 7 malam. Jadi kalau kami berangkat jam 7 malam, dia sampai di Kupang jam 11 malam. Oh, cuma 4 jam? Iya, cuma 4 jam. Dari 14 jam biasanya kalau naik ferry. Itu kapalnya itu kacanya ketutup semua, Bang. Ketutup semua. Jadi saking cepatnya itu gak boleh ada penumpang yang keluarin kepala gini, hilang di sambar hiu kayaknya. Jadi gak boleh. Ketutup semuanya itu, ketutup. Iya. Jadi kami itu kayaknya, saya merasakan dentuman-dentuman airnya ini, kayaknya kami sudah tidak jalan di atas air, tapi di atas ombak kayaknya. Tang gitu. Wow. Itu 4 jam sampai jam 11 malam di Kupang. Dikuburkannya besok pagi. Jadi saya masih melihat jenazah kakek saya.
masih ikut memandikan. Wow. Jadi bapak saya di bagian kepala, saya di bagian kaki. Saya ingat sekali saya di bagian kaki. Saya ikut memandikan untuk membersihkan. Sampai kemudian diantar sampai ke liang lahat gitu. Nah itu momen yang untuk ukuran saya masih kelas 2 SMP ya, itu saya bingung bagaimana menata mental, menata hati gitu. Karena pertama kalinya saya sadar bahwa saya tidak bisa ketemu lagi orang ini gitu. Orang yang saya mandikan kakinya ini, yang saya basuh kakinya ini, tidak mungkin saya lihat lagi gitu. Kecuali nanti sudah di kehidupan yang lain gitu. Jadi saya pikir kayak, ya ampun saya masih SMP, SMA, kuliah. Entar nanti saya nikah apa segala macam. Saya udah gak ketemu lagi orang ini. Kayak itu sedih sekali. Untuk anak SMP untuk memikirkan itu tuh saya rasa kayak sedih sekali gitu. Kayak rapuh sekali saya pada waktu itu. Nah itu sih sampai kemudian bapak saya itu yang menguatkan saya luar biasa sih. Karena beliau tahu mungkin betapa sedihnya saya. Dan di situ juga itu kayaknya awal mula kami akhirnya akrab tuh. Ya, awal mula kami akhirnya akrab. Dia tahu bahwa anaknya ini rapuh gitu ya, segala macam. Rapuh-rapuhnya. Ya, jadi di situ tuh baik banget bapak saya tuh. Ngerangkul saya banget untuk melewati masa-masa sedih ini. Wow. Iya, itu sih. Gimana akhirnya bisa keluar dari masa sedih itu? Yang pertama dengan hal-hal yang bapak saya ajarkan itu. Jadi bapak saya menemani di masa-masa saya sedih-sedih itu. Sampai kami pulang ke Larantuka. Lalu kemudian beliau selalu mengajak saya untuk kami berdoa untuk kakek saya gitu. Jadi beliau selalu mengingatkan untuk berdoa karena pada dasarnya kita hanya tidak bisa lihat, tapi dasarnya kita berdoa itu nyampe ke sana gitu. Ya. Tidak ada batas apapun gitu. Karena di dalam Islam itu salah satu amal yang tidak terputus itu adalah doa dari anak yang soleh gitu. Keturunan yang baik gitu. Itu tuh tidak akan pernah putus. Jadi selama kita berdoa itu akan selalu bagus, selalu sampai ke sana. Nah, doa-doa saya untuk kakek saya itulah yang kemudian menenangkan saya gitu. Wow. Saya merasa tenang karena saya yakin bahwa pasti Tuhan kasih tahu ke kakek saya bahwa cucumu tuh gak lupa kamu kok, masih doa dia sampai sekarang. Segala macam gitu. Jadi itu yang menguatkan saya sih. Wow. Menguatkan bahwa saya tahu bahwa kakek saya pasti dikasih tahu kalau saya sedang berdoa untuk dia gitu. Wow. Ya. Dan emang bener ya kayak gue curiga sih, kayak ketika lu sebagai seorang anak dan bersama ayah menghadapi sesuatu yang begitu besar, sebuah bencana yang begitu besar, lu jadinya udah it's a team, udah sama ayah itu jadi kayak partner gitu, menghadapi kesulitan tersebut gitu. Betul bang, sampai di titik yang saya tidak perlu bicara. Bapak saya tahu, saya sedang memikirkan itu gitu. Wow. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi misalnya kayak beliau kan biasa imam juga di masjid kan. Masjidnya itu di sebelah rumah kami juga gitu. Tidak terlalu jauh. Jadi beliau biasa imam di masjid. Saya biasa jadi makmumnya gitu segala macam. Kalau di saat-saat dimana saya sholat, kemudian saya doanya agak lama, beliau tahu tuh kalau saya sedang rindu. Jadi beliau tidak ngomong secara ini, tapi begitu di rumah, beliau panggil kemudian kasih doa untuk doa bareng untuk kakek gitu apa segala macam. Jadi dengan hal yang dia lakukan itu sedikit banyak dia pengen kasih tahu ke saya kalau enggak cuman kamu yang sedih kok, bapak juga sedih. Jadi mari kita doa bareng gitu. Itu sih. Jadi ya itulah momen-momen saya ingat sekali. Jadi momen-momen di mana kami kemudian akrab tanpa harus berkata-kata gitu. Ya. That's beautiful. Saya juga baru jadi ingat nih bang. Gara-gara abang tanya nih saya baru jadi ingat. Oh iya saya punya momen itu dengan bapak saya. Saya baru ingat nih. Ya. Gue sempat baca buku gitu ya. Dimana kadang-kadang sekarang ini misalnya
seorang anak cewek jadi seorang wanita itu udah jelas banget ketika dia mulai menstruasi atau datang bulan. Di situ dia maksudnya bisa hamil gitu ya, itu udah menjadi seorang wanita gitu. Udah cuman untuk anak laki-laki, untuk from a boy to become a man, itu kayaknya gak ada saat momen yang jelas kan. Karena ya kita gak ada datang bulan gitu. Iya. Makanya ada di beberapa kebudayaan itu yang ada yang namanya bar mitzvah gitu. Kalau misalnya di orang-orang Yahudi. Kalau misalnya di beberapa kebudayaan, misalnya di Native Indian, si anaknya itu disuruh keluar dan habis itu berburu, besoknya datang, ada momen ritual-ritual tersebut gitu. Dan ada lagi yang kayak sunatan juga salah satunya gitu ya, dari boys to become a man. Oke, lu udah berani menghadapi sesuatu yang sakit banget dan lu bisa menghadapinya sebagai seorang laki-laki. That ada, kalau misalnya bahasa Inggrisnya rite passage gitu, RITE, rite passage, dimana dia from a boy to become a man. Jadi ayahnya sendiri yang tadinya memperlakukan dia sebagai anak kecil laki-laki, sebagai bocah, sekarang ini dia memperlakukan sebagai seorang laki-laki. You know what I mean? I think that was the moment. Iya. Itu momennya. Dan kadang-kadang emang ya sedih banget kalau misalnya momen tersebut terciptakan melalui alam gitu ya, sesuatu yang sebuah bencana dan lain-lain gitu. Tapi di beberapa kebudayaan itu kan mereka menciptakan sehingga ada momen itu terjadi gitu. Ada di beberapa perkampungan mereka ditato gitu misalnya, untuk masuk menjadi seorang laki-laki, disuruh dia disuruh memburu sama ayahnya, dia suruh ngebunuh dan dia disuruh kayak membunuh si binatangnya gitu. Itu untuk membuat si anak kecil itu menjadi seorang laki-laki. Itu sih. Iya betul Bang. Sering banget di film-film kayak gitu ya, Black Panther kayak gitu. Iya. Yang Avatar juga kayak gitu. Iya, exactly. Harus ada momen tersebut gitu. Iya. Dan karena gini ya, makanya gue tertarik banget. Gue kemarin lagi dengerin podcast, dia bilang sekarang ini yang namanya maskulin, yang itu definisi dari maskulin itu gara-gara banyak orang tumbuh tanpa sosok ayah yang keras gitu ya, atau ayah yang disiplin, ayah yang tegas, mereka jadinya lemah, mereka menjadi laki-laki lemah gitu, nggak maskulin lagi, tapi benar-benar kayak gampang diatur banget, yang kayak ya deh gue ngikut aja segala kayak gitu, nggak ada pendirian, nggak ada prinsip. Dan tadi gue penasaran, makanya pas gue nanya sama Abdur gitu ya, gimana tumbuh sama kakek tapi tumbuh sama ayah juga. So sebagai yang sosok mana nih yang lu bakal look up gitu. Tapi udah dapet jawabannya sih Dur, karena lu sekarang ini jadi sangat mempunyai pemikiran yang sangat laki banget, karena lu mempunyai ayah yang tegas dan kakek juga yang cukup tegas juga gitu untuk mengajarkan lu juga gitu. Iya betul. Jadi dua-duanya itu yang membentuk kepribadian saya sampai saat ini sih. Jadi kakek yang penyayang tapi tegas juga, kemudian bapak yang saya melihat, kalau bapak saya itu saya melihat dari lebih utuh gitu. Lebih utuh, tidak hanya sebagai bapak saya tapi bagaimana dia sebagai kepala rumah tangga, bagaimana dia sebagai seseorang yang bekerja dan segala macam. Jadi bapak saya itu jadi role model saya sekarang menjalani keluarga kecil saya ini gitu. Wow. Jadi saya melihat bagaimana bapak saya, jadi kayak bagaimana kayak bapak dan ibu saya itu dua-duanya itu bisa, hari ini bapak saya marah, ibu saya yang nunduk, ibu saya besoknya ibu saya yang marah, bapak saya nunduk gitu. Jadi mereka tuh substitusi aja gitu, kayak pemain pengganti aja gitu. Saling marahnya, apalagi tau lah kan mama timur kan kalau marah kan ya itulah. Ibu saya kalau lagi marah itu, bapak saya itu, saya tahu bapak saya bisa balas, saya tahu bapak saya itu mungkin punya argumen yang lebih bagus, tapi dia diam aja gitu. Nah itu hal-hal yang sehari-hari dalam hidup saya lihat itu, yang kemudian saya bawa dalam keluarga saya gitu. Jadi
sebenar apapun saya misalkan atau saya punya argumen yang lebih bagus, tapi kalau istri saya lagi marah, ya saya diam aja gitu. Ya. Saya diam, tapi di saat saya marah juga istri saya juga diam gitu. Jadi enaknya begitu. Jadi saling mengganti. Kalau saya marah, dia juga marah, atau dia marah, saya juga marah. perang Jadinya dunia. Perang gitu. Jadinya kasihan. Jadi gitu. Ya. Jadi saya melihat sosok bapak saya itu lebih utuh lagi gitu karena dan beliau juga masih ada sampai sekarang. Jadi untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan segala macam, saya sangat melihat ke dianya gitu. Yang saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika saya ditolak karena alasan dari ibunya adalah ibunya sebenarnya tidak terlalu suka dengan orang timur. Di saat tahu saya ditolak itu segala macam, saya itu yang awalnya bisa bercerita, tapi setiap kali saya mendengar suara ibu saya menangis bang. Gak mampu saya ngomong, jangan sampai kau di kos aja diam-diam aja. Bahkan di titik dimana ibu saya itu takut saya bunuh diri bang, karena saya itu menangis terus.